Bab 584. Setelah Wira selesai bicara, Danu memanggil dua orang untuk diam-diam meninggalkan tim. Orang ini sangat hati-hati. Jadi, Danu berencana untuk beraksi secara diam-diam kali ini karena orang ini kabur terakhir kali. Sekelompok orang melanjutkan perjalanan. Sekitar 4 jam kemudian, Danu kembali dengan menunggangi kuda dan membawa seorang pria yang sudah pingsan. Kak Wira, aku sudah menangkapnya. Dia cukup licik sehingga sulit ditangkap, ucap Danu. Dia tertawa dan melempar orang ini ke tanah. Orang yang diikat ini langsung bangun setelah dilempar. Kalian, lepaskan aku. Beraninya kalian menangkapku. Benar-benar cari mati, ujar orang itu. Dia berniat mengancam semua orang. Wira tahu bahwa orang ini mempunyai kemampuan yang hebat. Levon adalah putra Raja Fazana, jadi orang ini pasti berhubungan dengan Raja Fazana. Wira mendengus dan berkata, "Oh, ya." Kemudian, Wira mengeluarkan senapan dan menembak kaki orang ini. Peluru menembus kaki orang tersebut dan darah mengalir. Orang itu pun berteriak histeris. Wira, kami nggak akan melepaskanmu karena kamu membunuh Wolfie. Sebaiknya, kamu lepaskan aku. Kalau enggak, kamu akan menerima konsekuensi yang berat. Kedua mata orang itu memerah dan dia menatap Wira lekat-lekat. Dia benar-benar ingin menghabisi Wira. Kemudian, Wira mendengus dan menyahut. Aku paling nggak takut dengan ancaman. Lagi pula, apa salahnya aku membunuh anak pemberontak? Begitu Wira melontarkan perkataan ini, orang itu seketika memelotot. Tentu saja, dia mengerti maksud ucapan Wira. Tiba-tiba, Mandra menghampiri Wira dan melirik orang ini sekilas. Mandra berbisik kepada Wira. Kak Wira, aku kenal dengan orang ini. Namanya Abdar, dia itu pemimpin kedua dari Desa Angindra di kota pusat pemerintahan Roino. Desa Angindra merupakan markas kelompok bandit terbesar di kota pusat pemerintahan Roino dan mereka sangat hebat. Wira memang sudah menebaknya sejak awal. Bahkan, Levon yang menjadi bandit juga diinstruksikan oleh Raja Fazana. Abdar yang berniat jahat pasti sedang menunggu kesempatan. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Wira. Dia hanya tahu satu hal, yaitu dia tidak akan melepaskan orang yang menyinggungnya. Hanya saja. Mandra mengenal Abdar, jadi hal ini cukup membuat Wira penasaran. Kemudian, Wira bertanya. Mandra, kenapa kamu begitu familiar dengan Abdar? Mendengar pertanyaan Wira, Mandra baru menjelaskan. Kak Wira, aku juga bandit di kota pusat pemerintahan Roino dan punya bawahan sekitar 400 orang. Wira sama sekali tidak terkejut, dia hanya mengangguk. Wira memandang Abdar dan bertanya. Katakan, apa yang direncanakan penyokongmu itu? Kamu nggak berhak tahu. Seru Abdar dengan sinis. Setelah itu, dia melanjutkan. Aku sudah menyampaikan kabar kepada pemimpin utama kami. Jadi, sebaiknya kamu lepaskan aku. Kalau enggak, kalian nggak akan mampu melawan pemimpin utama kami. Abdar menambahkan, aku sarankan kamu, jangan mencelakai diri sendiri. Desa Angindra jauh lebih kuat dari Ngarai Naga Biru. Wira menggeleng dan tersenyum setelah mendengar ucapan Abdar. Dia berujar. Ada orang yang selalu mengungkit tentang penyokongnya saat hampir mati. Tapi, sebenarnya cara ini salah. Abdar tertegun, dia tidak mengerti alasan Wira berkata seperti ini. Abdar bertanya. Apa maksudmu? Wira menjawab dengan datar. Maksudnya, bagaimana kamu bisa tahu aku pasti takut dengan Desa Angindra? Selesai bicara, Wira mengangkat senapan dan menembak Abdar tanpa ragu sedikit pun. Mandra kaget melihat sifat Wira yang begitu tegas. Jika orang lain yang mendengar tentang Desa Angindra, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Bab 585. Namun, Wira bukan orang biasa. Dia bahkan bisa menjatuhkan seorang prefektur. Tentu saja, Desa Angindra sama sekali tidak ada apa-apanya bagi Wira. Selingan ini bukan masalah besar bagi Wira. Setelah membunuh Abdar, Wira juga tidak peduli. Mengenai Desa Angindra, jika mereka berani menyinggungnya, Wira pasti akan membuat Desa Angindra mengalami perombakan secara besar-besaran. Rombongan Wira melanjutkan perjalanan mereka. Setelah menempuh perjalanan selama setengah hari, mereka hampir sampai di kota pusat pemerintahan Roino. Danu berucap. Kak Wira, kita akan sampai di kota pusat pemerintahan Roino setelah menempuh perjalanan 50 km lagi. Selain itu, kita cukup dekat dengan Desa Angindra, jadi sebaiknya kita berhati-hati. Wira mengangguk dan rombongan mereka pun melanjutkan perjalanan. Beberapa saat yang lalu, di Desa Angindra, Fawaz Gifari yang merupakan pemimpin utama tempat ini mencibir saat membaca surat. Dia berkata, Wira, dia membunuh Wolfie dari Ngarai Naga Biru. Beraninya dia datang ke kota pusat pemerintahan Roino, menarik sekali. Kemudian, Fawaz melanjutkan, Abdar bilang Wira sangat kaya. Bagaimana pendapat kalian? Dia menyipitkan matanya. Meskipun berkata seperti itu, sebenarnya Fawaz sudah yakin Wira pasti akan mati. Alasannya karena Wira sudah membunuh Levon yang merupakan anak tuannya. Beberapa pemimpin Desa Angindra lain yang duduk di bawah saling bertatapan. Tiba-tiba, pemimpin ketiga Desa Angindra yang bernama Haidar Mahija angkat bicara. Kak Fawaz, Wira pasti cukup hebat karena mampu memusnahkan Ngarai Naga Biru. Kudengar, pemimpin utama Ngarai Naga Biru sudah diganti dan dia nggak berani melawan Wira. Bahkan, mereka bekerja sama dengan membayar uang jalan dan saling mendapatkan keuntungan.
Haidar melanjutkan perkataannya, menurutku, bagaimana kalau kita juga bekerja sama dengan Wira? Bagaimanapun, Wira itu pebisnis. Seharusnya, dia nggak akan menolaknya. Namun, ada yang menentang pendapat Haidar. Pemimpin keempat yang bernama Kamaluddin Rafiki menggebrak meja dan menimpali. Untuk apa kita bekerja sama dengannya? Memangnya uang jalan bisa sebanyak apa? Lebih baik kita tangkap Wira dan suruh dia tebus dengan uang. Setidaknya, kita bisa mendapatkan ratusan juta gabak. Uang yang kita dapatkan dari hasil pemerasan sama banyaknya dengan uang jalan yang dibayar Wira selama 10 tahun. Bukankah ini lebih menguntungkan? Lanjut Kamaluddin. Pemimpin lain juga menyetujui saran Kamaluddin. Benar, Kak Fawaz. Menurutku, ini juga ide bagus. Dengan begini, desa Angindra akan makin terkenal. Kalau kita bisa menghabisin Wira yang mampu membunuh bandit di Ngarai Naga Biru, bukankah semua orang akan menganggap kita hebat? Sementara itu, Haidar tidak menyangka saudara-saudaranya ini ternyata begitu picik. Meskipun bandit di Ngarai Naga Biru tidak sehebat desa Angindra, Haidar pernah mendengar bahwa Wolfi sangat hebat dan merupakan ahli bela diri. Selain itu, bawahan Wolfi juga mempunyai kemampuan bertarung yang kuat. Namun, mereka semua malah dihabisi oleh Wira, sudah jelas Wira bukan orang biasa. Jika berselisih dengan Wira, takutnya akan terjadi masalah besar. Saat ini, pemimpin keenam yang bernama Ehsan Lais tiba-tiba berujar. Kak Fawaz, bagaimana kalau kita berpura-pura meminta Wira datang ke desa Angindra untuk membahas masalah kerjasama? Setelah melihat sikapnya, kita baru membuat keputusan. Bagaimana menurut kalian? Begitu perkataan ini dilontarkan, beberapa pemimpin pun sama-sama mengangguk. Dengan demikian, mereka sudah mempersiapkan rencana cadangan. Oke, segera turun gunung untuk menyambut Wira. Perintah Fawaz. Seketika, para bandit desa Angindra pun berangkat. Kala ini, rombongan Wira kebetulan melewati jalan di desa Angindra. Danu berkata dengan ekspresi masam. Kak Wira, ada yang mengadang di depan. Kelihatannya ada sekitar 2.000 orang. Pramana terkejut begitu mendengar ucapan Danu, lalu menimpali. Paman Wira, mereka pasti bandit dari desa Angindra. Apa kita perlu memutar jalan? Walaupun rombongan Wira berjumlah ratusan orang dan mempunyai kemampuan yang hebat, mereka tidak mungkin sanggup melawan kelompok bandit yang beranggotakan 2.000 orang. Namun, Wira malah tertawa dan menyahut. Kalian cari tempat untuk istirahat dan tunggu aku di sini. Danu, kamu ikut aku. Bab 586. Semua orang sangat panik setelah mendengar perkataan Wira. Desa Angindra adalah tempat yang berbahaya, tetapi Wira malah mau membawa Danu untuk mendatangi tempat itu. Bukankah itu sama dengan cari mati? Kak Wira, kita sudah membunuh Abdar. Sekalipun bandit di desa Angindra nggak tahu, takutnya Abdar sudah memberitahu Fawaz kabar tentang kedatangan kita. Bagaimana kalau kamu terancam bahaya setelah pergi ke sana? Kata Mandra. Mandra adalah orang yang paling memahami desa Angindra. Fawaz juga merupakan sosok yang cukup hebat. Kalau tidak, Fawaz juga tidak mungkin mampu mengumpulkan begitu banyak bandit dan menguasai gunung. Iya, Paman Wira, sebaiknya kita putar jalan saja. Paling-paling perjalanan kita hanya terulur beberapa hari. Bujuk Pramana yang cemas. Namun, Wira malah menggeleng. Desa Angindra berbeda dengan markas bandit lain karena di dalamnya ada anggota Raja Fazana. Sementara itu, Raja Fazana sudah menyimpan dendam kepada Wira. Bagaimanapun, Wira telah membunuh putranya, mana mungkin Raja Fazana akan melepaskan Wira. Abdar sudah melaporkan kabar kedatangan Wira kepada Fawaz. Kalaupun memutar jalan, Wira tetap tidak bisa terlepas dari incaran bandit desa Angindra. Lagi pula, Wira tidak suka menghindari masalah. Wira berusaha menenangkan semua orang. Nggak masalah, kalian cari tempat istirahat, aku akan segera kembali. Selesai bicara, Wira menunggangi kuda dan pergi bersama Danu. Mandra dan Pramana tidak tahu apa yang direncanakan Wira. Apa Wira berencana menggunakan kepandaiannya dalam berbicara untuk membujuk bandit desa Angindra? Mereka semua adalah orang jahat, mana mungkin mereka bersedia mendengar perkataan Wira. Di sisi lain, Fawaz dan beberapa pemimpin desa Angindra membawa ribuan anggota mengadang di jalur masuk. Tak lama kemudian, para bandit ini melihat 2 ekor kuda berpacu ke tempat mereka. 2 orang, tanya Fawaz. Dia tertegun sejenak, lalu melanjutkan. Apa itu Wira dan bawahannya? Bukannya Abdar bilang anggota mereka ada ratusan orang? Kamaluddin tertawa terbahak-bahak dan menyahut. Siapa peduli? Kalau benar-benar Wira yang datang, tentu saja lebih baik. Kita langsung tangkap dia dan suruh dia kembali untuk mengambil uang sendirian. Haidar dan pemimpin kelima yang bernama Barok Cahit saling bertatapan. Mereka juga kebingungan. Pada saat ini, Wira dan Danu sudah sampai di depan ribuan bandit itu. Wira tersenyum dan memperkenalkan diri. Apa kalian semua dari desa Angindra? Namaku Wira. Apa dia benar-benar Wira? Hahaha, apa bocah ini bodoh? Dia bahkan berani datang meski hanya berdua. Kak Fawaz, bagaimana kalau sekarang kita langsung tangkap dia? Tanya Kamaluddin. Fawaz tentu saja menyetujui saran Kamaluddin, tetapi Haidar dan Barok segera membujuk. Kak Fawaz, Wira ini agak licik. Lebih baik kita berhati-hati. Kita undang dia naik gunung dulu, nanti baru buat keputusan lagi. Fawaz mempertimbangkannya sejenak dan tidak menolak saran mereka berdua.
Walaupun Fawaz ingin segera membalas dendam Wolfi, saran Haidar dan Barok tidak boleh diabaikan. Hahaha, ternyata Tuan Wahyudi yang datang. Sudah lama aku ingin bertemu denganmu. Aku pemimpin utama desa Angindra, namaku Fawaz. Sebagai tuan rumah, aku mempersilakan tuan untuk naik gunung. Selesai bicara, Danu berbisik kepada Wira. Kak Wira, kurasa itu jebakan. Wira yang sama sekali tidak peduli menimpali. Nggak masalah, kamu lihat saja nanti. Kemudian, Wira berkata kepada Fawaz, oke. Tentu saja aku akan menerima undangan Pak Fawaz. Silakan. Oke, silakan, ujar Fawaz yang sangat senang. Dia segera memimpin jalan. Segerombolan orang itu berbondong-bondong naik gunung. Ramana dan lainnya yang berada di kejauhan melihat situasi ini, mereka sangat khawatir. Mandra bertanya, bagaimana ini? Mereka sudah naik gunung.